Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lisa dan juga teman-teman yang menonton video ini. Jadi di sini kami dari kelompok 6, kami akan mempresentasikan tugas mid exam kami, yaitu tentang marketing case study dari video TEDx yang berjudul How Social Media is Changing the Face of Marketing yang dibawakan oleh Teresa Hit Waring. Next. Dan di sini izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama ada saya, Muhammad Arif Malsyah dengan NRP 124. Perkenalkan, saya Tasya Putri Chandra dengan NRP 003. Saya Raka Raditya dengan NRP 135. Saya Ayub Garo Muhammad, NRP 064. Oke, selanjutnya ini ada outline presentasi yang akan kami bawakan. Jadi yang pertama ada speakers information. Di sini berisi biodata atau biografi dari Teresa Hidwering. Lalu yang kedua ada content of the presentation. Jadi di sini berisi apa sih materi yang disampaikan oleh Teresa Hidwering itu kami ringkas dan kami sampaikan pada konten kedua. Lalu di bab 3 atau konten ketiga ada konklusi atau kesimpulan dari presentasi yang telah kami sampaikan. Next. Pembicara video yang kami teliti yaitu adalah Teresa Hit-Waring. Dia adalah pembicara berpenghargaan, penulis buku bestseller, podcaster, dan pemilik bisnis online dengan pendapatan 6 angka. Teresa suka membantu pemilik bisnis untuk membangun kehidupan dan bisnis yang mereka impikan lewat dari eh, Teresa mempunyai seperti platform bisnis online gitu supaya pemilik bisnis yang ingin memiliki bisnis dapat belajar. Kemudian Teresa juga diakui di antara para pemimpin pemikiran media sosial dan pemasaran digital dunia dan dianggap sebagai salah satu pengaruh pemasaran terkemuka di Inggris. Kemudian Teresa juga memiliki pengalaman dalam berbagai peran pemasaran selama 1 dekade. Oke, selanjutnya dalam video TEDx yang dipaparkan oleh Teresa Hit ini, dia menjelaskan tentang perubahan yang telah terjadi dalam pemasaran sebagai dampak dari perkembangan sosial media. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang dia sampaikan, yaitu bagaimana media sosial telah merevolusi cara bisnis terhubung dengan audiens. Di sini pengaruh media sosial terhadap pemasaran dimulai pada awal tahun 2000-an dengan platform seperti Facebook dan MySpace untuk mulai mendapatkan popularitas serta memberikan ruang bagi pengguna untuk terhubung dengan teman dan berbagai kabar baru. Selanjutnya yaitu tentang bagaimana media sosial menjadi komponen fundamental dari strategi pemasaran untuk bisnis, mulai dari semua ukuran dengan menggunakan revolusi komunikasi. Di sini media sosial dapat untuk mendorong setiap orang untuk berbagi pemikiran, pengalaman, dan bahkan rutinitas harian mereka dengan audiens global. Nah, bagi bisnis sendiri, platform yang seperti Twitter itu jadi alat layanan pelanggan yang berharga yang memungkinkan mereka untuk menjawab pertanyaan dan keluhan secara real time. Dan selanjutnya di sini ada penelitian dan wawasan dengan memanfaatkan komunitas online untuk memahami preferensi dan masalah konsumen. Nah, di sini pembuatan konten sendiri berubah menjadi lebih lebih kreatif dengan contoh seperti blog, podcast, atau video. Dan konten di sini sangat interaktif dan sangat penting untuk menjaga audiens tetap terlibat. Di sini, bisnis dapat langsung terhubung dengan jutaan pemirsa di seluruh dunia, serta dapat untuk berbagi cerita dan penawaran unik mereka. Selanjutnya yaitu dengan penargetan audiens yang tepat. Di sini tingkat penyesuaian ini memungkinkan kampanye iklan yang sangat efektif dan efisien. Serta dampak dari dukungan influencer terhadap penjualan seringkali berdampak dengan luar biasa. Dengan beberapa influencer mendorong peningkatan penjualan hingga mendapatkan ribuan persen. Dan yang terakhir yaitu menggunakan pemasaran viral. Di sini strateginya dapat mendorong bisnis ke tingkat yang lebih tinggi, serta konten yang mudah diingat dan dibagikan dapat menghasilkan pertumbuhan yang eksplosif. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang
korelasi dari materi-materi yang udah kita pelajari di pertemuan manajemen pemasaran di minggu-minggu sebelumnya dengan hubungannya dengan evolusi media sosial dan dampaknya bagi pemasaran itu seperti apa. Jadi untuk korelasi yang pertama itu kita akan mengkorelasikan dengan customer path, yaitu eh, salah satu materi di manajemen pemasaran yang kita tahu bahwa salah satu bentuk atau contohnya dengan korelasi pada evolusi media sosial yaitu fenomena pemasaran influencer. Jadi pemasaran influencer itu eh, bisa terintegrasi dengan customer path atau dengan perjalanan pelanggan. Jadi pelanggan itu dapat terpengaruh oleh influencer yang mereka ikuti di media sosial. Nah, itu menjadi salah satu bentuk dalam fase pertimbangan sebelum konsumen itu melakukan pembelian. Jadi seperti yang saya kasih contoh pada gambar berikut, di sini ada selebgram, ada influencer, Keanu, dia sedang mempromosikan produk shampoo yaitu Pantene. Nah, salah satu fungsi dari influencer marketing yang dilakukan oleh Keanu ini adalah terdapat dua di customer path atau customer journey di 5A ini bisa di aware dan juga bisa di advocate. Kenapa bisa di aware? Nah, untuk calon customer atau orang-orang yang belum mengetahui tentang produk Pantene ini, nah, Keanu ini menginfluence atau menunjukkan produk Pantene ini ke calon customer di mana buat orang-orang yang belum tahu, orang itu akan merasa aware dan orang itu akan merasa oh iya nih ada produk shampoo Pantene. Jadi orang jadi tahu dan aware dengan produk Pantene ini. Terus eh, influencer marketing yang kedua fungsinya ada di customer journey yaitu di advocate di mana untuk orang-orang yang udah mengetahui bahwa ada produk shampoo yaitu Pantene yang udah dipasarkan oleh influencernya itu Keanu. Keanu ini secara tidak langsung dia sebagai pengguna atau orang yang sudah menggunakan shampoo Pantene ini mengadvokasikan produk Pantene ini ke followers-followersnya. Jadi dia menyarankan, merekomendasikan produk Pantene ini ke followers-followersnya yang udah mengetahui produk Pantene untuk mencoba atau membeli lagi produk Pantene tersebut. Next. Oke, selanjutnya kita akan coba korelasikan evolusi media sosial dengan materi manajemen pemasaran yaitu perilaku konsumen yang udah kita pelajari di week sebelumnya. Jadi, korelasi antara perilaku konsumen dengan evolusi media sosial saat ini konsumen itu cenderung menggunakan media sosial itu sebagai sumber informasi yang penting gitu. Jadi, contoh misal saya ini saya butuh sunscreen dan saya itu mau beli sunscreen. Cuman saya nggak tahu nih, saya zero knowledge tentang produk sunscreen yang cocok untuk saya itu kayak gimana. Jadi saya mencari informasi tentang produk sunscreen ini melalui sosial media. Nah di sini seperti gambar yang sebelah kiri sudah saya masukkan, saya nge-search nih, saya mencari kira-kira rekomendasi sunscreen yang cocok untuk saya sebagai seorang pria atau orang yang suka beraktivitas di outdoor terkena sinar matahari langsung itu kira-kira saya cocok pakai rekomendasi sunscreen yang model seperti apa. Nah, setelah saya mencari infonya di sosial media, di TikTok contohnya, saya kan di sana saya akan menemukan beberapa informasi seperti di gambar kedua ini, yaitu review-review atau ulasan terkait sunscreen dan kira-kiranya yang saya evaluasi lagi untuk mana sih yang kira-kiranya cocok buat saya seperti itu. Jadi secara tidak langsung perilaku konsumen di evolusi media sosial ini berubah. Jadi orang itu mencari informasi itu sekarang cenderung melalui sosial media seperti itu sebelum melakukan pembelian. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang korelasi evolusi media sosial dengan materi beberapa minggu lalu di manajemen pemasaran yaitu tentang antropologi digital. Jadi korelasi antara antropologi digital dengan evolusi media sosial. Jadi sesuai yang kita tahu, antropologi digital adalah suatu bidang keilmuan yang mempelajari tentang perilaku manusia. Kita mempelajari tentang manusia khususnya di era digital. Dan eh, di era saat ini, eh, hubungan evolusi media sosial dengan antropologi digital itu digunakan untuk
melakukan penelitian pasar di media sosial. Jadi studi ini itu bisa membantu para pelaku bisnis untuk memahami preferensi serta perilaku konsumen melalui analisis data yang terkumpul dari media sosial. Jadi sedikit contoh dari gambar yang telah saya insert di sini yang sebelah kiri ada salah satu contoh eh, hasil dari analisis data yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, yaitu mereka melakukan keilmuan antropologi digital di mana mereka menganalisis gimana sih konten yang diminati oleh calon pelanggan, gimana sih preferensi konten yang bisa menarik minat oleh dari calon pelanggan itu sendiri. Dan ini contoh di gambar yang sebelah kiri itu ada contoh konten di mana eh, seller itu sedang pamer eh, mereka terjual ribuan paket di dalam satu hari. Mereka terjual ribuan paket. Nah, di situ bisa meningkatkan minat konsumen, yaitu konsumen akan merasa kayak, oh, mereka jualan apa nih viral, kayak sehari laku ribuan gitu. Aku harus coba. Nah, itu salah satu hasil dari bidang keilmuan yang dipelajari di antropologi digital kayak gitu. Terus di centeng kedua ini ada gambar live shopping yang akhir-akhir ini sangat marak digunakan. Itu juga hasil dari analisis data yang dilakukan di keilmuan antropologi digital, khususnya di media sosial. Terus yang ketiga ini juga jadi salah satu contoh. Ini adalah salah satu bentuk konten UGC, user generated content, yang dimana di konten ini influencer atau selebgram itu memberikan ulasan atau ya honest review tentang bagaimana penggunaan produk serta efek dari produk yang sudah digunakan. Itu bisa menarik minat konsumen juga. Next. Oke, dan yang terakhir di sini kita bahas antara korelasi materi minggu lalu yaitu brand positioning dengan evolusi media sosial. Jadi seperti yang kita tahu, brand positioning itu eh, bagaimana citra merek itu dicerminkan dan disampaikan kepada konsumen. Jadi, salah satu bentuk pengaplikasiannya adalah pembuatan konten yang mendukung posisi merek tersebut. Jadi, suatu merek atau suatu brand itu harus menghasilkan konten yang mencerminkan nilai-nilai dari suatu brand serta dapat menyampaikan pesan yang ingin ditujukan kepada konsumen. Jadi, kita ambil satu case di sini ada suatu brand atau suatu merek dari produk jam tangan yaitu Rolex, di mana produk Rolex ini memiliki positioning produknya itu sangat eksklusif dan suatu produk jam tangan yang termasuk luxury brand juga, dan di mana di sini ditampilkan bahwa dia menampilkan konten yang sesuai dengan posisi merek yang ingin mereka sampaikan, yaitu terlihat di gambar-gambar, lalu dari feeds Instagramnya, dari konten-konten yang mereka hasilkan, Reels feednya itu mereka memposisikan dan menunjukkan bahwa jam tangan yang ia hasilkan dari brand mereka itu jam tangan luxury brand, eksklusif, mewah, mahal seperti itu. Jadi eh, ini adalah salah satu contoh penerapan brand positioning dan korelasinya di evolusi media sosial. Next. Untuk kesimpulannya, media sosial telah mengubah landscape pemasaran secara signifikan. Perubahan ini juga meliputi cara komunikasi yang lebih akrab, transparan, dan juga kreatif. Dalam penggunaannya, media sosial meliputi emoji, bitmoji, dan juga filter wajah. Pengaruh media sosial terlihat dalam penelitian pasar yang lebih cepat melalui komunitas online, penargetan audiens yang tepat sasaran, dan juga efektivitas kampanye pemasaran. Selain itu, antropologi digital membantu memahami dinamika konsumen online. Pemahaman mendalam terhadap evolusi media sosial memungkinkan adaptasi bisnis untuk tetap relevan di era digital yang terhubung. Oke, sekian presentasi dari kami, kelompok 6. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.